khususnya kalangan Nahdien yang kami hidup itu di kalangan bawah. Kamilah salah satu elemen dari bangsa ini sebagai penikmat dari subsidi-subsidi paling banyak mungkin. Karena Muslim paling banyak di Indonesia dan Nahdien paling banyak dari kalangan Muslim yang ada di Indonesia. Jadi kalau bicara penikmat subsidi paling banyak ya Nahdien. Hari ini ada namanya RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa rokok adalah disamakan dengan alkohol dan zat adiktif lainnya. Dan ini akan kita advokasi dan kita akan juga memberikan statement kepada pemerintah bahwa RUU ini harus dibatalkan sebelum jadi undang-undang. Kenapa? Karena ini dampaknya akan sangat-sangat menyentuh pada tingkat petani tembakau, pekerja rokok, terus kemudian juga para keluarganya, efeknya sangat dominan. Masih di channel YouTube Langkah Anies kali ini kita berada di dalam setelah selesai acara dan masih kita lihat sisa-sisanya masih pengangkatan barang dan lain sebagainya. Saat ini saya sudah berada di antara yai-yai yang ganteng-ganteng ini, mungkin bisa disaksikan di sini, dan di sebelah kanan saya ada ketua dari Simpul Relawan apa dek? Majelis Sholawat An-Nahdiyah Indonesia, Mas Anies. Mas Anies, namanya tadi saya kakak lupa sebut. Majelis Sholawat An-Nahdiyah Indonesia. Iya, dengan saya Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Dek, ini kan Majelis Sholawat Nahdien ya. Berhubungan dengan Nahdien itu. Apakah mungkin sekupan Nahdien ini sekarang sudah bertambah banyak yang ikut dengan barisan Pak Anies seperti itu, Dek? Alhamdulillah. Dari 3 bulan setelah kita deklarasi, kita berjalan roadshow silaturahim ke banyak tempat. Tanggapannya sangat baik yang secara langsung ingin bergabung maupun di belakang layar karena masih tercatat sebagai pengurus NU struktural, tapi mereka memberikan orang-orang terbaiknya untuk bergabung dengan kita dalam relawan yang mendukung Pak Anies sebagai calon presiden 2024. Tapi mungkin secara deklarasi yang NU-nya itu belum ada ya, deh. Atau NU sendiri memberikan pilihan kepada para anggotanya atau seperti apa? Iya, jadi PBNU secara struktural itu setelah kembali ke HITAH tidak boleh masuk dalam praktik politik praktis. Jadi kepada semua anggotanya harus netral, tidak cenderung kepada hanya salah satu calon presiden atau salah satu partai saja. Jadi semua diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi kami yang Nahdien kultural, kami boleh berpolitik, boleh berpihak kepada calon-calon presiden tertentu. Dalam hal ini Majelis Sholawat An-Nahdiyah Indonesia memilih untuk mendukung Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024. Kira-kira apa sih penilaian dari Formas NU ini sehingga mendukung Pak Anies, deh? Mas Anies mendukung Pak Anies kebetulan hampir sama. Banyak faktor. Pertama, Pak Anies itu adalah calon pemimpin yang memenuhi kriteria 4 kriteria pemimpin yang ada dalam agama Islam. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Beliau cerdas, beliau amanah, beliau tidak berbohong, beliau adil dan lain-lain sebagainya. Dan kriteria-kriteria yang lain itu yang pertama. Kriteria secara individu, kriteria secara jejak digital kerja, track record. Buktinya beliau mampu membangun Jakarta dengan bangunan-bangunan yang belum pernah dikerjakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Beliau mampu mengintegrasikan transportasi, beliau mampu membangun stadion megah yang hanya pernah dibangun oleh Bung Karno. Sebelumnya belum pernah ada yang bangun. Beliau mampu membuat jalan yang ada di Jakarta itu berkeadilan dengan konsep dari mulai pejalan kaki, sepeda motor, roda 4 dan lebih secara bersamaan dan dalam koridor yang sama secara adil. Yang sebelumnya kan kita yang teman-teman ya, kita yang gede di Jakarta itu jalan di trotoar aja susah gitu, apalagi ada jalan sepeda. Tapi di zaman beliau semua mendapatkan tempat yang sama. Kesetaraan ya? Kesetaraan sesuai dengan konsep beliau. Sekarang ini adalah perubahan untuk keadilan dan kesejahteraan. Jadi menurut saya
kami memilih mendukung Pak Anies untuk perubahan menuju kepada keadilan dan kesejahteraan Indonesia. Khususnya kalangan Nahdien yang kami hidup itu di kalangan bawah. Kamilah salah satu elemen dari bangsa ini sebagai penikmat dari subsidi-subsidi paling banyak mungkin. Karena Muslim paling banyak di Indonesia dan Nahdien paling banyak dari kalangan Muslim yang ada di Indonesia. Jadi kalau bicara penikmat subsidi paling banyak ya Nahdien. Golongan terendah mungkin juga dari kalangan Muslimin juga dari pihak Nahdien. Dan dari tahun ke tahun presiden berganti presiden, perubahannya sangat kecil. Bahkan sekarang kita bisa lihat periode kedua dari rezim ini kemiskinan malah semakin bertambah, tingkat pendidikan semakin rendah, dan itu harus berubah ke arah lebih baik. Dan satu-satunya calon pemimpin yang kami berharap mampu berubah nasib dari teman-teman Nahdien itu adalah Pak Anies. Tadi mendengar pidato Pak Anies di sini tentang mafia tanah, mafia pupuk, dan bermacam-macam mafia lah seperti itu. Kira-kira tanggapan dari mungkin Formas EU seperti apa deh? Mas Anies. Iya, Mas Anies ya, maaf, Iya. maaf. Kalau bicara mafia mungkin dari zaman Bung Karno ya sudah ada mafia. Baik mafia tanah, kesehatan, mafia dalam birokrasi dan lain-lain. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan Pak Anies di Jakarta dalam mengantisipasi sepak terjang mafia dalam arti negatif, beliau berhasil melakukan pembenahan di bidang pertanahan. Tanah-tanah yang memang ditempati oleh pejuang-pejuang yang sekarang ditempati oleh anak kecilnya, beliau rapikan. Beliau bisa melindungi hak-hak mereka dari mafia-mafia tanah yang sampai hari ini masih ada. Kita anggap bahwa Pak Anies mampu memecahkan persoalan itu. Mafia kesehatan kita lihat dalam menangani COVID-19, di mana kita dilanda oleh krisis kesehatan, bahkan dunia, di Jakarta kita lihat bahwa penanganan COVID terbaik di Indonesia adalah DKI Jakarta. Itu salah satunya adalah di dalam memberikan indikasi ya bahwa Pak Anies berhasil juga. Di mana Pak Anies mampu mengatasi mafia-mafia kesehatan dan alat-alat kesehatan yang ada. Mungkin nanti bisa diadopsi ke Indonesia dari Jakarta ya, ya? Pasti. Beliau mengadopsi dari mulai beliau jadi rektor, diadopsi kepada Indonesia Mengajar, turun tangan, ketika menjadi Menteri Pendidikan, menjadi gubernur. Beliau selalu istiqomah dalam bahasa kita, menjalankan apa yang beliau programkan dan memprogramkan setiap apa yang beliau mau lakukan. Itulah Pak Anies. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau tambahkan? Iya. Mungkin dari teman-teman yang lain pandangan teman-teman yang lain tentang Pak Anies mungkin? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Abdul Hafaz, kebetulan Sekjen Mas Anies. Terkait mafia tanah misalnya, memang di daerah itu kebetulan saya pernah menjadi incas di KLHK di pertanahan. Jadi mafia tanah ini sangat kompleks sifatnya, karena di daerah sendiri ada semacam raja-raja kecil yang kemudian itu menjadikan legitimasi mereka menjadi kekuatan di daerahnya masing-masing. Misalnya kepala daerah, misalnya OKP setempat itu kadang mengkafling-kafling tanah yang ada di daerah masing-masing. Nah, di KLHK sendiri ada 12 juta hektar yang dikelola secara umum. Nah, kadang-kadang ini menjadi konflik juga terkait misalnya tanah-tanah yang diberikan kepada pemerintah kadang-kadang disalahgunakan untuk disalahgunakan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang menjadi bahan-bahan PR juga buat kita. Adapun mafia kesehatan misalnya, hari ini ada namanya RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa rokok adalah disamakan dengan alkohol dan zat adiktif lainnya. Saya termasuk di dalamnya, yang kebetulan saya juga adalah Ketua Umum Serikat Buruh, dan ini akan kita advokasi dan ini kita akan juga memberikan statement kepada pemerintah bahwa RUU ini harus
dibatalkan sebelum menjadi undang-undang. Kenapa? Karena ini dampaknya akan sangat-sangat menyentuh pada tingkat petani tembakau, pekerja rokok, terus kemudian juga para keluarganya. Efeknya sangat dominan, efeknya sangat multi efeknya ini sangat terasa sekali. Cukainya juga ke negara juga nanti akan berkurang. Banyak sekali efek-efek dominonya akan timbul ketika RUU ini akan disahkan nanti menjadi undang-undang. Kenapa? Karena salah satu faktor 10 terkait di Indonesia juga termasuk dari sektor rokok. Lalu kemudian masalah apa lagi? RUU kesehatan, terus kemudian mafia tanah. Nah, kadang-kadang kalau misalnya di kesehatan ini banyak juga monopoli obat-obatan misalnya, yang di beberapa segelintir pejabat kita yang memonopoli untuk memasukkan obat-obat tertentu, misalnya urgent COVID misalnya kemarin tuh ada beberapa perusahaan aja yang hanya bisa dimonopoli oleh mereka. Ini kan sangat tidak fair dan itu aja menjadi mafia. Lalu kemudian mafia tanah, pupuk. Nah, masalah pupuk misalnya. Di Indonesia sebetulnya banyak sekali yang bisa dijadikan pupuk. Contoh misalnya peternakan di Indonesia ataupun di ladang sawit itu daun-daunnya bisa jadi pupuk. Lalu kemudian juga kotoran hewan juga bisa jadi pupuk. Nah, kemudian ini dimanfaatkan untuk misalnya impor kepada pengusaha-pengusaha tertentu yang manfaatnya diambil oleh orang-orang tertentu juga. Nah, ini kan tidak fair. Sehingga pengusaha yang dimaksud oleh Bang Sekjen itu kembali lagi ya oligarki. Oligarki lah yang memupuk, makanya mafia-mafia dari semua lini di dalam negara kita itu semakin besar, baik mafia ekonomi, mafia kesehatan, mafia pertanian, mafia kelautan dan lain sebagainya. Karena tidak ada tindakan serius dari pemerintah untuk memberantas itu semua mungkin ya. Ya, karena persoalannya adalah jika pemerintah diatur oleh oligarki, maka harus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan pesanan oligarki. Iya, betul. Kalau Pak Anies pernah bilang bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak butuh oligarki, kita butuh oligarki, tapi kita yang mengatur dan mengarahkan oligarki. Oligarki bekerja sesuai dengan undang-undang yang kita tetapkan. Bukan oligarki yang menentukan undang-undang apa yang harus kita tetapkan. Betul. Itu persoalan besar sampai hari ini. Makanya kita berharap mudah-mudahan Pak Anies bisa menjadi presiden agar semua itu bisa dibenahi. Berarti kembali ke 98 tentang reformasi itu mungkin yang dimaksud dengan reformasi dan cita-cita reformasi sampai hari itu gagal dan belum terlaksana itu seperti apa? Kebetulan kami ini saksi hidup dari reformasi 98. Saya ingat betul teman-teman ini, kita sama-sama ada di Jakarta saat itu. Kita menyaksikan langsung, kita merasakan langsung baik penyebab dari terjadinya reformasi maupun dampaknya. Buat kita reformasi memang adalah pintu masuk dari demokrasi tumbuh di Indonesia setelah eranya Orde Lama, kemudian oranya Orde Baru, masuk kita pada reformasi. Muncullah demokrasi, tapi demokrasi kita sekarang banyak dikebiri oleh kepentingan-kepentingan yang tidak pro rakyat. Sekarang kita tidak bisa katakan reformasi 98 gagal. Reformasi 98 tetap memberikan ruang untuk tumbuhnya demokrasi di Indonesia, tapi belum sampai kepada goal. Apa itu Cita-cita. goalnya? Adalah cita-cita luhur dari bangsa Indonesia, keadilan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu merupakan cita-cita luhur dari Pak Anies yang selalu diberikan slogan bahwa perubahan untuk keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Mungkin close statement deh, himbauan atau mungkin himbauan lah ya itu bagi para Nahdiyin ataupun keluarga-keluarga kita, saudara kita di semua provinsi yang belum mendukung Pak Anies, mungkin bisa di ini. Teman-teman sekalian, saudara-saudara Nahdiyin seluruh Indonesia dan seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Indonesia,
dan seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kembali kami menghadiri acara temu kebangsaan di tenis indoor. Ini merupakan momentum untuk bangkitnya kembali Pak Anies Rashid Baswedan dan beserta partai koalisinya dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh semua pihak agar beliau tidak mencalonkan, agar partai pendukungnya tereliminasi dan lain-lain. Tapi kami sebagai relawan backbone-nya Pak Anies, ini merupakan momentum balik untuk bangkit dan merapatkan barisan dan meminta kepada semua kaum muslimin, khususnya Nahdliyin seluruh Indonesia, untuk menyatukan pilihan bahwa pemimpin kita ke depan agar negara kita mengalami perubahan menuju keadilan dan kesejahteraan adalah Pak Anies Rashid Baswedan, bukan yang lain. Mungkin Bang Sekjen ingin menambahkan close statement? Baik, saya sebagai Sekjen Mas Anies juga menghimbau kepada anak-anak muda milenial Nahdliyin, kaum santri, para ustadz, para asatid. Insya Allah perubahan ini akan lebih baik di tangan orang yang baik. Demikian saja. Demikian bincang-bincang kami dengan Mas Anies. Kebetulan nama Simpura Lama juga sama dengan yang mereka dukung saat ini. Mungkin ini himbauan kepada para Nahdliyin dan anak-anak muda remaja milenial, dia mungkin nanti bisa ditambahkan untuk milenial di Mas Anies bisa di itu ya. Oke, terima kasih bincang-bincang dengan sangat hebat ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe Langkah Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.